Kondisi geografis kota Balikpapan yang berada di seputaran Teluk dan dekat dengan Selat Makassar menjadikan daerah yang berada di dalam wilayah di Kalimantan Timur ini juga dikenal akan komoditi serta sajian olahan kuliner dari hasil tangkapan lautnya. Tak heran bila hampir setiap hari aktivitas masyarakat di seputaran Teluk Balikpapan tidak bisa terlepas dari pengolahan hasil tangkapan laut, salah satunya rajungan. Di Desa Kampung Baru Balikpapan Barat ini berdiri beberapa sentra pengepul serta pengolahan ikan dan hasil tangkapan laut dari nelayan baik skala besar maupun kecil. Ikan maupun rajungan ini biasanya disortir dan dikemas untuk diekspor atau didistribusikan ke tempat pengolahan ikan skala besar maupun produksi rumahan untuk diolah menjadi produk makanan. Di tempat usaha yang telah beroperasi sekitar 10 tahun silam ini, rajungan yang telah disortir kemudian direbus untuk diambil dagingnya. Proses perebusan ini biasanya sekitar 45 menit agar daging rajungan matang dan mudah dipisahkan dari cangkang kerasnya. Rajungan cukup digemari karena sensasi rasa dagingnya yang gurih dan manis saat dikonsumsi. Namun hewan yang hidup di perairan laut dalam ini memiliki cangkang yang cukup keras dan diperlukan teknik khusus untuk dapat mengambil dagingnya. Di tempat pengolahan milik Pak Jamal ini, rajungan selain dipasarkan secara utuh dalam bentuk beku atau frozen, juga dipasarkan dalam bentuk daging yang sudah dipisahkan dari cangkang tergantung dari pesanan. Layaknya dalam proses filet daging ikan, dengan terampil para karyawan memisahkan tiap daging pada anggota tubuh rajungan, mulai dari badan hingga capitnya. Layaknya kepiting, daging rajungan paling banyak terdapat pada bagian badannya yang lebih besar bila dibandingkan dengan anggota tubuh lainnya. Daging rajungan pada bagian badan atau dorsal yang sudah terpisah dari cangkang ini memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Daging inilah yang biasanya dipasarkan ke tempat pengolahan makanan atau diekspor ke luar negeri. Sementara daging pada bagian capit serta anggota tubuh lainnya yang sering dianggap limbah karena nilai ekonomisnya yang kurang, biasanya dipasarkan ke beberapa pengrajin makanan di seputaran Balikpapan untuk diolah menjadi beragam olahan makanan khas Kalimantan Timur. Bu, kepitingnya udah siap? Saya antar dulu ya. Iya. Bu, ini Bu, Oh, iya. ngantar kepiting kupas Bu. Oh ya, dulu taruh situ dulu ya. Sekalian nanti bikinkan bumbu ini. Oh, ya Bu. Iya. Nanti saya mau ke belakang itu ada yang mau digoreng lagi. Iya, ya. Iya, silakan Bu ya. Di Desa Kampung Timur, terdapat salah satu tempat produksi yang mengolah daging rajungan menjadi salah satu cemilan tradisional yang cukup digemari, yaitu peyek kepiting. Meski dinamakan peyek kepiting, namun sebenarnya olahan yang memiliki cita rasa gurih dan renyah ini menggunakan bahan dasar dari daging rajungan yang dicampur dengan bumbu rempah serta tepung beras. Proses pembuatan peyek kepiting di rumah produksi yang sudah beroperasi mulai tahun 2012 ini sedikit berbeda dengan peyek kebanyakan. Selain bahan dasarnya yang terbuat dari daging rajungan, adonan peyek buatan rumah produksi dengan merek dagang Kampung Timur melalui 2 kali tahapan penggorengan. Rajungan sengaja dipilih sebagai bahan olahan cemilan karena ketersediaannya yang lumayan cukup banyak di seputaran Teluk Balikpapan. Selain itu, kandungan nutrisi yang terdapat pada daging rajungan seperti kalsium, karbohidrat, fosfor, zat besi, vitamin A, vitamin B,
dan juga kandungan protein yang cukup tinggi. Namun rajungan sangat rendah lemak bila dibandingkan dengan daging merah dari sapi dan kambing serta daging putih seperti ayam. Sehingga cukup digemari untuk dijadikan sebagai bahan pangan maupun bahan olahan cemilan. Sebagai tahap awal, adonan cair dibentuk dalam cetakan logam dengan diameter sekitar 5 cm dengan cara digoreng di dalam loyang. Setelah adonan terbentuk, barulah adonan dimatangkan hingga kering dan keras dengan minyak panas di dalam wajan. Olahan peyek yang sudah matang atau sudah jadi ini memiliki tekstur yang keras karena terbuat dari campuran tepung beras. Oleh karena itu, olahan peyek yang sudah jadi atau matang tidaklah langsung dikemas, melainkan disimpan terlebih dahulu untuk didinginkan hingga semalam. Proses penyimpanan ini fungsinya agar adonan peyek menjadi melempem atau melunak untuk digoreng kembali. Proses penggorengan ulang ini menjadikan tekstur peyek kembali renyah dan gurih, namun lebih mudah hancur atau tidak terlalu keras ketika digigit. Selanjutnya, agar tidak terlalu banyak mengandung minyak, olahan peyek pun dikeringkan dengan alat spinner atau mesin pemutar agar kandungan minyak pada olahan berkurang, sehingga tidak cepat basi sebelum dipasarkan. Di rumah produksi yang telah berdiri sejak tahun 2012 ini, memproduksi peyek kepiting dan berbagai varian rasa. Selain rasa original, juga terdapat varian rasa lada hitam serta varian rasa pedas. Produk olahan peyek kepiting hasil kreasi dari Mas Wilsa ini kini telah menjadi salah satu alternatif oleh-oleh atau buah tangan untuk handai tolan ketika mengunjungi kota Balikpapan.